Itu pintunya ditutup nanti Bu. Pintunya. Khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibatum bato bamamsyakum wa tabawatu minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam forum Umar. Mudah-mudahan Allah memperbesar dan melipat gandakan pahala kita, karena meskipun sedang musim hujan, Bapak Ibu tetap bisa hadir, tetap bisa rawuh pada malam hari ini. Suaranya agak ini ya, agak benturan sama hujan ya, nggak apa-apa ya. Iki biasa tarian pertama kan suarane roto lirih. Wis ono selamat aku malah ya semangat gitu. Pak ngomong kenceng roto semangat nih ono selamat. Mat, suaraku tekan ngomong ora? Tekan. Suaraku tekan ngomong. Malam hari ini kita akan membahas satu sosok yang bahkan keislamannya pun itu Kanjeng Nabi sudah dikabarkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sahabat ini nanti akan masuk Islam. Beliau bernama, nama aslinya adalah Uwaimir. Uwaimir itu sebetulnya bentuk kecil ya dari kata Amir. Jadi Uwaimir. Jadi memang namanya unik ya, Uwaimir. Tapi nanti dikenal dengan nama Abu Darda. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan nama Abu Darda daripada Uwaimir. Nah, nama aslinya Uwaimir. Nah, beliau ini termasuk orang yang paling terakhir masuk Islam dari kalangan orang-orang Madinah. Jadi masuk Islamnya itu belakangan. Tapi meskipun beliau ini masuk Islamnya belakangan, beliau sering mendampingi Kanjeng Nabi. Karenanya beliau nanti sering meriwayatkan hadis dari Abu Darda, kan sering kita dengar kayak gitu ya. Bagaimana beliau ini masuk Islam? Karena Abu Darda min akhiril ansori islaman wa kana ya'budu sonaman. Sebelum masuk Islam, beliau ini menyembah berhala. Fadakhala Abdullah ibnu Rawahah wa Muhammad ibnu Maslamah baitahu. Maka kemudian Abdullah ibnu Rawahah dan Muhammad ibnu Maslamah itu masuk ke rumahnya Abu Darda. Wa kasaro sonamahu, dan keduanya menghancurkan berhalanya Abu Darda. Pas waktu menghancurkan, Abu Darda sedang tidak di rumah. Faraja'a, maka ketika Abu Darda itu pulang ke rumah, faja'ala yajma'us sonama, berhala yang berhamburan itu dikumpulkan sama Abu Darda. Lalu Abu Darda mengatakan, "Wahai hak, celaka kamu Tuhanku." Maksudnya adalah berhala-berhala itu. Halla
amtana'ta alla dafa'ta an nafsika, kenapa kamu tidak bisa membela diri? Harusnya kalau dia Tuhan mau dihancurkan, dia bisa melawan. Tapi ternyata dia nggak bisa ngelawan. Maka mendengar itu, istrinya mengatakan, faqalat Ummu Darda law kana yanfa' aw yadfa'u an ahadin dafa'a nafsahu wa nafa'aha. Kalau seandainya berhala itu bisa membela orang lain, bisa membela manusia, pasti dia terlebih dahulu akan membela dirinya sendiri. Nah, sebelum kita menolong orang lain itu kan kita menolong diri sendiri. Ini berarti berhala yang sebagai Tuhan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dirinya sendiri aja nggak bisa dibela, apalagi membela manusia, menolong orang lain. Maka Abu Darda kemudian mengatakan kepada istrinya, a'iddili ma'an fil mustaghsal. Siapkan saya air di kamar mandi. Buat apa, Pak Adus? Karena mau masuk Islam, itu karena mau masuk Islam. Maka istrinya kemudian menyiapkan air di kamar mandi. Abu Darda kemudian mandi, mendatangi Kanjeng Nabi. Ketika Abu Darda mendatangi Kanjeng Nabi, di situ ada dua orang tadi yang menghancurkan berhalanya, Abdullah ibnu Rawaha dan juga Muhammad ibnu Maslamah. Kata dua orang yang menghancurkan berhalanya, aduh, Abu Darda nih datang nih, kayaknya mau membuat masalah kepada kami berdua. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kanjeng Nabi sudah memprediksi. Kata Kanjeng Nabi, enggak, dia datang untuk masuk Islam. Karena saya sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti Abu Darda akan masuk Islam. Dan betul ketika ketemu sama Kanjeng Nabi, tidak membuat masalah, tapi mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena ternyata berhalanya tidak bisa membela dirinya sendiri, apalagi untuk membantu orang lain. Nah, Abu Darda ini sifat yang paling menonjol ada dua. Beliau adalah orang yang az-zuhdu wa halawatul ma'syar. Beliau ini adalah orang yang zuhud luar biasa. Dan yang kedua, beliau ini kalau berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan makhluk hidup itu membuat nyaman. Membuat nyaman itu artinya nggak pernah jengkel ke wong, nggak pernah bikin orang sakit hati, baik itu dengan perkataannya, baik itu dengan tatap matanya. Met kok nek ndeloke kok kuwi ora kabeh wong kuwi seneng lho, Met. Oh, ndelokane koyo intel ge semet kok aku kan wedi mat namat ndeloke karo senyum. Nah, kuwi madene wong ki ora wedi kuwi kan. Tapi selamatnya kenteng. Ya. Jadi orang itu sama sikapnya Abu Darda tidak sakit hati, sama ucapannya Abu Darda juga tidak sakit hati. Halawatul ma'syar. Siapapun yang berinteraksi dengan Abu Darda itu pasti akan senang, nyenengke. Ya. Nah, contoh kezuhudannya Abu Darda apa? Ruwayal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahih, dalam kitab Sahihnya, min hadithi Abi Juhaifah qala akhun Nabi baina Salman wa Abi Darda. Jadi Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan sama Kanjeng Nabi dengan Abu Darda. Kemarin kita membahas tentang Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan sama Kanjeng Nabi dengan siapa itu? Sa'ad ibnu Rabi', ya, Sa'ad ibnu Rabi'. Nah, Abu Darda ini dipersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi. Wazara Salman Abu Darda. Salman Al-Farisi itu datang ke rumahnya Abu Darda. Andi weke sing pernah weruh omahe Slamet sapa? Nek omahmu kene wis pernah ngopi no? Cetonge banjir kae sih yo. Nah, tahu. Oh, ini pariki mak ajak mah ngomong ning omahmu kowe. Karena biasa para sahabat itu datang ke rumah sahabatnya gitu. Nah, Salman Al-Farisi itu datang ke rumahnya Abu Darda. Kaget Salman ketika ke rumahnya Abu Darda. Kaget kenapa? Fara'a Ummu Darda mutabadzilah. Kagetnya Salman Al-Farisi itu ngelihat istrinya Abu Darda kumel. Kucel, kumel, bahasa lainnya apa ya?
lecek. Jadi orang noto awaknya sih, orang noto awaknya kira ditoto. Kalau pakai baju ya baju yang koyo ora distriko. Nek zaman saiki kok kira. Kadang kita ngelihat dari binar mata orang aja itu bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian. Orang terlalu lelah itu binar matanya kelihatan. Nah Salman begitu ngelihat Ummu Darda, ngelihat istrinya Abu Darda tuh kaget. Kok bisa sekucel itu? Kok bisa selecek itu? Gitu. Maka kemudian Salman bertanya, ai annaha kanat fi hayatin rathah, faqala laha ma sya'nuki. Kenapa keadaan Anda begini gitu? Kok nggak rapi itu kenapa? Nggak rapi gitu ya. Dalam rumah kok nggak rapi? Faqalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunya. Saya begini ini gara-gara saudaramu itu Abu Darda, berarti ngomongin suaminya. Laisa lahu hajatan fid dunya. Dia itu tidak memiliki keperluan terhadap dunia. Itu bahasa kiasan Bapak Ibu sekalian. Istrinya mau mengatakan begini, ngapain saya cantik-cantik, ngapain saya rapi-rapi, wong suami saya yang bernama Abu Darda itu nggak pernah nyentuh saya gitu. Mat paham kok mat? Visioner berarti awal mata urung kawin bos ngerti berarti visioner ke mana? Memandang sesuatunya ke masa depan, paham atau temenan? Paham, biasanya paham cukup rasa mak telas kayak lu jeru. Jadi Abu Darda nggak pernah menyentuh istrinya Ummu Darda itu. Ngapain terus saya cantik-cantik, saya wangi-wangi, udah biarin saya kucel lecek kayak gini aja. Faja Abu Darda fasona alahu ta'aman. Lalu setelah itu Abu Darda datang kembali ke rumah dan membuat makanan, nyuguh. Faqala lahu kul. Lalu Abu Darda mengatakan kepada tamunya, kepada saudaranya yang bernama Salman itu sambil menyediakan makanan, makanlah. Salman mengatakan, ayo kita makan bareng. Faqala Abu Darda inni shaim. Abu Darda nggak mau makan. Abu Darda mengatakan saya puasa. Jadi Abu Darda ini biasa puasa lahir batin. Paham Poramat? Ya, lahir batin. Lahir berarti orang mangan, batin berarti tidak menyentuh istrinya, saking zuhudnya. Kowe mangan durung met? Wis mirip Abu Darda berarti kowe. Lahir batin kan berarti posone mirip. Faqala lahu Salman ma ana biakil hatta ta'kul. Kata Salman, kalau gitu saya nggak mau makan juga kecuali kamu juga ikut makan. Fa'akala Abu Darda. Maka kemudian Abu Darda ikut makan membatalkan puasanya. Falam makanan lail. Jadi kemudian Salman Al-Farisi ikut juga bermalam di situ. Bermalam nginep di rumahnya Abu Darda. Ketika malam hari, dhahaba Abu Darda yaqumu yusolli faqala lahu Salman nam. Tengah malam Abu Darda bangun mau sholat malam. Kata Salman apa? Tidur dulu, tidur lagi katanya. Faqama thumma dhahaba yaqum faqala lahu Salman nam. Falamma kana min akhiril lail qala lahu Salman al-an kum. Setelah di sepertiga malam, ya kira-kira sekarang itu jam 3, sekitar jam 3, baru Salman membangunkan Abu Darda. Sekarang baru kita kalau mau sholat qiyamul lail. Fasolliya, maka keduanya mendirikan sholat malam bersama-sama. Tsumma qala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas kita. Kalau mau sholat malam, sholatlah sholat malam. Allah punya hak di situ. Tapi juga badan kita punya hak, yaitu haknya diantaranya istirahat. Maka kalau mau sholat malam ya jangan terlalu gasik. Ya, nanti setelah sepertiga malam barulah kita sholat untuk qiyamul lail. Wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak atas
dirimu, maka sentuhlah juga istrimu gitu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah semua orang yang memiliki hak atas dirimu haknya. Besok paginya Abu Darda curhat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, semalam atau kemarin Salman datang ke rumahku, saya lagi puasa, diminta untuk Salman makan, maka saya makan. Ketika malam saya mau bangun sholat malam, dilarang sama Salman, katanya baru boleh sholat malam ketika sudah di sepertiga malam. Saya juga diminta untuk menyentuh istri saya. Kata Nabi apa? Sodaqo Salman, Salman yang betul. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita ini puasanya puasa sunnah, lalu kemudian kita kedatangan tamu, kalau kita nyuguh, itu yang fakih adalah kita membatalkan puasa kita. Cari selamat, alhamdulillah aku ora pernah poso sunnah. Tapi aku nek sunnah lho, Mat. Nek Ramadan ra kena, Mat. Mat paham ora? Aja salah lho, engko Ramadan kancamu teko, ha aku sedonge pernah melu Umar cari pokoknya nek poso ketemu kanca nyuguh kon batalke, nek Ramadan ra kena, Mat. Tapi nek puasanya puasa sunnah, apalagi kita terlalu banyak puasa, kedatangan tamu nyuguh, ya berarti kita harus membatalkan puasa kita. Lebih fakih yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena Kanjeng Nabi mengatakan sodaqo Salman, Salman yang betul. Nggak boleh kita ada tamu datang, tamunya kita suguh, lalu kita puasa, kan tamunya nggak enak. Pak ngombe iki kayane ora penak. Apa? Wong tuan rumah orang minum, Pak mangan ya ora penak, wong tuan rumahnya juga ora mangan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, jadi saking zuhudnya Abu Darda ini, di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, Umar pernah masuk ke rumahnya Salman. Ketika pintunya didorong, ternyata nggak dikunci. Kenapa kira-kira pintu itu nggak dikunci? Omahmu dikunci apa Rahmat? Dikunci kan? Omahmu dikunci. Kenapa dikunci? Memang di ono maling mlebu. Nah, rumahnya Abu Darda itu Bu Dokter, rumahnya pasti dikunci ya Bu Dokter, oh. Wong banyak barang berharga kan. Nah, ketika rumah didorong tidak dikunci, pati-pati ora dikunci, mesti ora ono sing bisa dicupu, ora ono kaiki ning jerone. Nah, Salman begitu, ketika dorong rumahnya, ketika dorong pintu, loh kok ternyata ora kuncinan. Udah begitu rumahnya begitu gelap. Salman kemudian Umar bin Khattab, ini yang masuk kan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian ngeraba-raba. Ketika ngeraba-raba ketemu bantal. Tapi ternyata bukan bantal. Yang dijadikan bantal itu adalah pelana keledainya. Tahu pelana, Mat? Jadi keledai gue nek langsung dijegoi kan atos. Lah engko bokonge loro, makane kudu ana pelanane meh kaya jog kaya sedel apa ora, kaya sedel lah. Kaya sedel. Tapi sedel nggo himar. Nggo keledai. Nah, dia pakainya itu buat tidur. Lalu kemudian Umar bin Khattab meraba-raba lagi, ketemu kayak kasur, tapi tipisnya teman, setipis kain. Ketika ketemu sama Abu Darda di rumahnya, Umar kemudian mengatakan apa? Alam uwassi'u alaika, alam u'tika. Gimana kalau saya bantu kamu? Gimana kalau seandainya saya kasih kamu supaya beli kasur, supaya beli bantal? Ternyata ditolak sama Abu Darda. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena kata Abu Darda, saya pernah dengar hadis. Hadisnya apa kata Umar bin Khattab? Dijawab sama Abu Darda, Kanjeng Nabi pernah mengatakan, liyakun balagha ahadikum minad dunya kazadir raqib. Semestinya kita hidup di dunia ini hanya sekedar seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Seorang musafir itu kalau sedang dalam perjalanan, bawa bajunya berapa? Seperlunya saja. Maka Abu Darda juga begitu. Dia pengen di dunia ini, yang dia miliki adalah hanya yang dia perlukan saja, yang dia pakai saja. Yo kelambi ora akeh. Kasur yo, ya kasur kaya wong Pak musafir, Pak jalan-jalan. Kan kasur omah orang mungkin digowo sih, orang mungkin. Nah,
Nganggone paling sejadah toh. Berarti kasurnya Abu Darda juga cukup pakai sejadah aja. Bantal kan orang mungkin nggawa bantal lah, Pak Lungo kan nggawa bantal kangelan. Maka Abu Darda juga memahami itu. Oh, ketika saya pergi, ketika saya musafir, saya akan menggunakan keledai. Nggak mungkin saya bawa bantal, maka bantalnya juga pelana kuda. Jadi persis dia memaknai Kanjeng Nabi itu secara apa adanya. Iya, berarti Abu Darda saya kira juga kemungkinan piringnya ora akeh. Ya kan, karena beliau memaknai hidup ini kayak seperti seorang musafir. Orang musafir nggak bawa piring, orang musafir nggak bawa kasur, orang musafir nggak bawa bantal, orang musafir juga nggak bawa apalagi ya, nggak bawa lemari. Mesti omai Abu Darda juga orang ono lemari nih. Jadi dia memaknainya tuh sebegitunya, benar-benar itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang membuat saya terkejut itu adalah yang terkejut dengan kezuhudannya Abu Darda itu adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu juga termasuk orang yang zuhud. Ketika beliau menjadi khalifah, itu kan bajunya itu tembel-tembelan itu. Bajunya dondoman-dondoman. Umar juga zuhud, tapi ternyata terkejut dengan kezuhudannya Abu Darda. Umar bin Khattab itu kalau dalam satu piring ada 2 lauk, Umar nggak mau makan. Waktu itu disuguh dalam satu piring ada zait, minyak, dan khol, cuka. Kata Umar bin Khattab, selamanya saya nggak akan mau makan ketika dalam satu piring ada dua lauk. Andewe brege sarapan bes kono ono tempe ono karo kerupuk lho kuwi. Tempe karo kerupuk ge lawoke seloro lho kuwi. Oh. Kuwi nek kelase Umar bin Khattab ora gelem kuwi. Kelase Umar bin Khattab. Ora kelas nih. Ora kelas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kekhususan Abu Darda itu ada 2. Yang pertama adalah kezuhudan, dan yang kedua adalah kelembutan. Abu Darda itu orang yang sangat lembut sekali, sensitif, peka orangnya. Apa met? Peka itu pekok betul? Peka itu sensitif. Pokoknya mau memahami orang lain, nggak mau dia nyakitin orang lain. Suatu hari istrinya itu pernah meriwayatkan ya. Wa fi kitab Zuhdil Imam Ahmad ibn al-Hambal. Taqulu Ummud Darda. Ummud Darda pernah memberikan kesaksian tentang suaminya. Nadhartu ila Abi Darda. Saya pernah memperhatikan Abu Darda. Wa huwa yanfakhun nar ala qidrina. Hadhihi. Abu Darda itu membantu istrinya memasak. Zaman dulu orang kalau mau masak itu kan pakai tungku, orang nganggo kompor, orang nganggo lengo tanah. Nah itu Abu Darda itu bantu menyalakan apinya, nganggo semprong. Mungkin orang nganggo semprong coy disebul kok. Kau gue, no? Nah itu yang dikatakan istrinya, yanfakhun naro ala qidrina hadihi. Jadi ono tungku, dhuwure wis ono pancine, ora murup-murup. Karo Abu Darda dibantu nyebul-nyebul. Nyebul kuwi sampai priye? Tufidu bidumu. Saking susah nyebul, mungkin juga mripate pedes sampai meneteskan air mata. Jadi nek kowe pin kaya Abu Darda ku yo Slamet terlalu visioner nek Slamet urung bojo ki angel ora iso mbayangke kuwi ora tekan no. Misalkan bojomu pi no, gas entek pi no. Gas entek wis matu kok ke gas, dilala kuwi ngeces terus sampai nangis kowe pi no. Dicekleke ora murup-murup, pasang maning ora murup maning ngeces maning kok. Pasang maning ngeces maning sampai nangis kuwi. Sampai nangis. Abu Darda itu sampai nangis. Meskipun ini kemungkinan Abu Darda nangisnya karena nangis kepedesan. Yo dewe mirip-mirip sampai keringetan lah minimal loh. Sampai keringetan.
pasang mana ora iso kan cok metu kok kuwi yo gas kuwi karo karburatore iki cok ora pas ora mlebu bahkan cok gede kuwi ngene gas iki sih met ora usah bayangke sih met angel ora to keren kadang ngeces dikai kuwi ra apa karet gelang diuntir-untir guys ya. Itu yang dilakukan Abu Darda. Lalu kemudian Abu Darda itu wan Abi Qallabah anna Abu Darda marra ala rajulin qad asaba dzanban. Suatu hari Abu Darda lagi lewat. Ada orang ketahuan melakukan satu dosa. Tidak disebutkan dosanya apa. Tapi karena orang ini berdosa, kemungkinan ini dosanya bukan dosa biasa gitu ya. Wa kanu yasubbunahu. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu sampai mencaci maki dosa dia. Ini nah ibarat di saiki yo mungkin bisa jadi mungkin ya tak kalau di zaman sekarang wong konangan maling. Kan mesti diarak sih kuwi, diarak, diantemi yo kuwi, dicaci maki yo. Metu kabeh wis kebon binatang kan, kebon binatang metu kabeh. Ya. Nah ora apa kepergok apa kan kayak gitulah hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Ini bukan dosa biasa. Orang-orang nyaci maki dia, ngerubungi nyaci maki, wah dincek pokoknya. Faqala lahum. Abu Darda mengatakan kepada orang-orang yang mencaci maki si pendosa ini, Ara'aitum law wajadtumuhu fi bi'rin. Apa yang akan kamu lakukan kata Abu Darda? Kalau seandainya orang ini kecemplung ning sumur. Ono wong kecemplung ning sumur, sing mak lakoni apa? Ya. Alam takunu mustakhriji, kira-kira nek wong kuwi kecemplung ning sumur, apa mak geret mak toke apa malah mak syukurke kayak gitu kan. Ana wong kecemplung syukur kowe kecemplung ning sumur orang deloke sih. Kan kita nggak mungkin begitu. Ada orang kalau kecemplung di sumur, kita pasti ingin menolong. Minimal ngundang sapa? Nah, tamkarnya nek selamat angel lo do. Selamat panulungi nyemplung bareng tulung-tulung malah kan. Angel lo to mendingan ngundang tamkar minimal apa kepanduan Pak Joni, Opin no. Siap ora Win? Panduan lah iya nek ana wong kecemplung pokoke ya. Itu yang dilakukan Abu Darda nek ana wong kecemplung sumur sing nglakoni apa? Mesti kan kowe Pak nulung Pak ngetokke kuwi. Lalu orang-orang mengatakan bala. Iya, kalau orang itu kecemplung di sumur, mesti aku Pak nulungi. Kata Abu Darda, kemudian harusnya kamu sama si pendosa itu juga begitu. Kalau ada orang lagi terkena dosa, itu berarti kan sedang kecemplung sumur. Ojo malah mak pisui, ojo malah mak keprui, ojo malah mak caci maki. Harusnya kamu angkat dia supaya dia selamat. Lalu orang-orang mengatakan apa? Abu Darda mengatakan, la tasubbu akhakum. Kalau begitu seberat apapun dosa orang itu jangan dicaci maki. Jangan dicaci maki. Pak kui maling, Pak kui ngobong DPR, Pak kui wis ngobong DPR juga dispenser kefotongan nih. Aku aja dicaci maki apa toh? Diguyoni wae. Kayak gitu-gitu ya. La tasubbu akhakum kata Abu Darda, jangan kamu caci maki saudaramu yang terkena dosa. Wahmadullaha azza wa jalla alladzi afakum. Semestinya kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak terpeleset dengan dosa yang sama. Karena kita sudah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini teman-teman sekalian, kalau tidak melakukan satu dosa itu bukan karena kita kuat. Karena kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak menteri agama itu korupsi. Dewe nek dadi menteri agama, kemungkinan besar juga korupsi. Kemungkinan. Nah, dewe ke diselamatnya karo Gusti Allah. Wes kaya selamat kaya aku rasa dadi menteri agama karena cok juga kepleset. Orang kepleset ini Bapak Ibu sekalian kita nggak pernah tahu momennya apa. Kesempatannya bagaimana, apa yang ada di hadapan dia. Hari ini kita bisa nyaci maki orang itu. Kalau kita di posisi yang sama, belum tentu kita selamat. Mau selamat Pak korupsi 1 miliar, wong ngerobil 1 miliar be, ora pernah.
Yo. Iya. Makanya kata kitab ini apa? Kata kitab ini adalah darsun balighun ila kulli man afahullahu ta'ala minadz dzunub. Apa yang tadi dikatakan oleh Abu Darda, pelajaran penting, pelajaran besar bagi kita semuanya yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bermaksiat. Fa idza bihi yanzuru fi ma'asil ibad ka'annahu qad 'asama nafsahu biquwwatihi. Jangan sampai kita ini melihat diri kita ketika tidak bermaksiat, oh aku ki wong soleh, oh aku ki wong kuat gitu ya. Tsumma ma minna ahadun ma'sum, karena tidak ada satupun di antara kita yang maksum. Maksum ki ora mungkin kena dosa, kabeh dhewe ki mesti kena dosa. Wa kulluna mudznibun, semua kita itu pasti berdosa. Walakinnal farqa baina mudznibin wa akhar, tetapi perbedaan antara orang yang berdosa dengan yang lain itu adalah anna ahadahuma satarahullahu ta'ala, karena yang lain itu belum atau tidak dibuka sitarnya sama Allah Subhanahu wa taala, masih ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdosa. Bedanya yang satu dibuka sama Allah, yang satu masih ditutup. Karenanya jangan sampai kita mencaci maki, misui orang yang sedang terkena fitnah dosa. Apalagi nyuwun sewu, kalau kemudian kita ini merasa lebih soleh dengan membicarakan dosa orang lain di likoan-likoan kita, itu nggak boleh. Ya, iya. Ada siapa lagi kena kasus apa, lagi kepleset apa, terus di liko-liko kita ceritakan. Dengan menceritakan itu seolah-olah kita paling soleh. Enggak. Justru yang paling soleh adalah yang bisa menutup dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang paling soleh justru yang begitu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kelembutan Abu Darda itu, Abu Darda ini punya jamal, punya unta. Ya. Kana li Abi Darda jamalun yuqalu lahu damun. Untanya itu dikasih nama, namanya adalah Damun. Memang orang-orang soleh termasuk Kanjeng Nabi itu biasanya kalau punya barang dinamain. Nabi punya pengilon, apa itu pengilonnya bahasa sekarangnya? Cermin ya, cerminnya ada nama. Nabi punya pedang, pedangnya dikasih nama. Nabi punya sisir, sisirnya dikasih nama. Supaya antara kita dengan barang kita itu ada hubungan yang begitu erat. Ya. Bahkan hal-hal yang sederhana, sisir pun Nabi punya nama, tongkatnya Nabi juga ada namanya. Nah ini Abu Darda itu punya untanya dikasih nama, namanya Damun. Itu anak-anak itu juga sama itu, dia kalau punya hewan seringnya kasih nama. Bit, kura-kuramu kamu kasih nama nggak? Kalau hamstermu, iya tadinya ada namanya nggak? Ada namanya nggak tadinya? Siapa namanya? Oh lupa namanya. Dia punya hamster tadinya itu dikasih nama. Anak-anak selalunya begitu. Dan itu hal yang baik ya. Abu Darda begitu. Lalu kata kitab ini, wa kana la yahmilu alaihi ma la yutiq. Terhadap untanya itu, Abu Darda tidak pernah membebani sampai beban yang dia nggak mampu. Kalau misalkan si onta ini mampunya kuat jalan adalah 5 km, pasti sebelum 5 km sama Abu Darda disuruh istirahat dulu. Nggak mungkin dipacu sampai pol-polan, sampai ngik-ngik, nggak mungkin. Ya. Kalau seandainya dia kuatnya, apa itu, kuat untuk ngangkat beban adalah 100 kilo, maka Abu Darda nggak mungkin nambah lebih dari 100 kilo. Wa idza ista'arahu minhu ahadun. Kalau seandainya ontanya ini dipinjam, Abu Darda juga ngasih nasihat kepada yang minjamin dengan hal yang sama. Tolong jangan dibebani lebih dari yang dia mampu.
ketika Abu Darda dalam keadaan sakaratul maut, dia bilang sama Damun, kepada untanya itu. Apa kata Abu Darda? Ya Damun, wahai unta Damun, la tukhosimni ghadan inda Rabbi. Tolong kamu jangan ngaduin saya, ngelaporin saya nanti di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuntut saya. Fa inni lam akun ahmilu 'alaika ma la tutiq. Karena saya tidak pernah membebani kamu melebihi kemampuanmu. Jadi nanti bisa aja Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan ya. Muamalah kita kepada manusia itu juga sama. Jangan membebani manusia melebihi dari yang dia mampu. Yang punya pegawai itu jangan membebani karyawan-karyawannya lebih dari yang dia mampu. Nah, wes Bali yo sebisa mungkin ora usah dihubungi. Karena ketika dia pulang harusnya dia waktunya untuk istirahat. Jenengan ketika punya motor, motornya juga harus dirawat Bapak Ibu sekalian. Diganti oline, diservis supaya nanti motor itu nggak nuntut jenengan ketika di akhirat. Ya Allah, aku ke padahal ngik-ngik oke ya Allah, tapi karo Pak Dayat aku kon terus dikebut padahal aku wis mentok dikebut sampai pol gasnya tapi orang melayu-melayu lah priye ya. Wow, diservis ya ora, ganti oli ya ora gitu. Nah, kita harus merawat apa yang kita punya sehingga nanti dia tidak menuntut kita ketika di akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.